Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku lebih indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, betapa indahnya hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih indah dari permata, kasih Yesus tiada terkira, lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memujimu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, betapa indahnya hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua Hamashiach Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menerima kasih setia, anugerah berkat Tuhan, itu bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu layak kita selalu menaikkan syukur, puji, dan sembah kita. Dan biarlah hati kita selalu memuji-muji Allah, roh kita menari, bermazmur, bersukacita, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini dapat jumpa lewat udara. Saudara terkasih, betapa jika kita mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, kita dikenal oleh Allah. Saudara terkasih, sebab itu kita sebagai umat, anak-anak kekasih, penurut-penurut Allah yang telah menerima keselamatan, yang telah menerima korban darah Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, sehingga kita hidup dan berkemenangan. Kita diciptakan menjadi baru, kita dilahirkan baru oleh firman, oleh Roh Kudus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati menebus dosa manusia. Saudara terkasih, sebab itu sebagai kita anak-anak Tuhan, saudara terkasih, kita sungguh berharga di mata Allah. Saudara terkasih, kita menjadi biji mata Allah, saudara terkasih. Baiklah, pada siang menjelang sore ini saya mau berbincang-bincang santai, di mana kita jangan sampai kita menyembah patung, mempersembahkan kepada berhala-berhala, sebab Allah kita yang pencemburu, membalaskan kesalahan bapa kepada keturunan
ketiga, keempat, bagi setiap yang membenci Dia, tetapi kasih setianya kepada beribu-ribu manusia orang yang mengasihinya, yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Saudara terkasih, betapa kita harus menjaga hidup kita, harus menjaga kekudusan kita, menjaga hati kita, agar hati kita selalu berharap, bersandar kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Saudara terkasih, jangan kita sampai terjerat pada penyembahan berhala. Saudara terkasih, jangan kita pada firman Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita menyembah patung, menyerupai apapun, baik yang ada di atas langit, di bumi, di bawah, di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Sebab Allah kita adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada keturunan ketiga sampai keempat bagi setiap orang yang membencinya, tetapi kasih setianya kepada setiap orang, beribu-ribu orang yang mengasihinya, yang berpegang kepada perintah-perintahnya. Saudara terkasih, sebab itu betapa kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan ada di antara kita patung yang menyerupai apapun, bahkan menyerupai Yesus pun tidak boleh. Saudara terkasih, jika kita membuat patung menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bumi, di bawah atau di dalam air, di bawah bumi, maka kita akan menerima murka Allah. Karena di dalam patung itu, saudara terkasih, jiwa kita bisa tertawan, saudara terkasih. Oleh karena itu, jangan kita sampai melanggar hukum Allah. Saudara terkasih, jangan kita menyembah patung, jangan kita beribadah kepadanya, jangan kita membawa persembahan-persembahan berupa makanan apapun. Bahkan ada juga yang menyembah di bawah-bawah pohon. Saudara terkasih, jangan, sebab Allah Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada keturunan ketiga sampai keempat. Saudara terkasih, sehingga setiap manusia yang menyembah patung, yang membuat patung menyembah, akan mengalami berbagai macam malapetaka oleh karena murka Allah. Sebab siapakah yang dapat bertahan, berdiri di hadapan Allah? Saudara terkasih, sebab murkanya sangatlah dahsyat. Saudara terkasih, sebab siapakah kita manusia, debu dan tanah, sehingga kita mengundang murka Allah oleh karena perbuatan kita menyembah ilah-ilah lain. Saudara terkasih, sebab ada hanya satu Allah yang olehnya berasal dari segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kita hidup, hanya untuk Dialah kita hidup, dan hanya adalah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan
olehnya lah maka kita hidup, saudara terkasih. Sebab itu jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada patung yang menyerupai apapun yang kita buat, baik yang menyerupai apapun maupun di atas langit maupun di bumi di bawah, ataupun di dalam air di bawah bumi, yang menyerupai apapun, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, mari kita di akhir zaman ini mengasihi Allah, agar kita dikenal Allah Tuhan, yaitu kita mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, taat menjadi anak-anak kekasih, penurut firman. Saudara terkasih, buka hati kita, mohon hati yang baru, hati yang nurani, yang peka akan firman Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih, dan sembahlah Allah Tuhan kita, Allah alam semesta yang menciptakan langit dan bumi, yang daripadanya lah sumber segala sesuatu, dan kita hidup untuk Dia, saudara terkasih. Dan Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu, dan olehnya kita hidup, saudara terkasih. Sebab patung-patung, berhala-berhala yang menyerupai apapun membuat jiwa kita tertawan, dan kita akan terbelenggu, dan kita binasa karena murka Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang pencemburu, sebab kita diciptakan dalam rupa, dalam kemuliaannya, dan rohnya diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Dalam Ia mati di kayu salib, saudara terkasih, jangan kita hidup di dalam kebodohan hati nurani yang lemah dan dinodai oleh karena kebodohan kita, karena kita mempersembahkan persembahan kepada berhala-berhala. Hati nurani kita lemah, dan hati nurani kita dinodai. Tetapi kita yang mengasihi Allah, kita dikenal Allah. Sebab itu hiduplah dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu kita dengan mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, menjadi penurut Allah, penurut firman-Nya. Kita hidup di dalam Dia di dalam kita, sehingga kita berbuah buah. Sebab Allah mengasihi setiap orang yang mengasihi Dia dan berpegang kepada firman-Nya dan kasih setia-Nya kepada kita untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita pada hari ini, bersukacitalah di dalam pengharapan, bertekunlah di dalam doa, dan sabarlah dalam kesesakan. Dan biarlah sampai di sinilah kesaksian firman ini, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.